Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Bapak bisa berjumpa kembali bersama anak-anak dalam pembelajaran PJOK. Nah, kita akan membahas PJOK kelas 5 pembelajaran kedua. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bola voli ya. Jadi minggu lalu Bapak sudah berikan mengenai sepak bola. Sekarang Bapak akan berikan mengenai bola voli. Nah, di sini anak-anak bisa lihat pada slide ya, slide di atas. Jadi ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas itu ada di atas. Anak-anak bisa baca maupun bisa sambil mendengarkan penjelasan dari Bapak ya. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam gerakan passing atas dan passing bawah. Jadi anak-anak mampu menjelaskan passing atas dan passing bawah, bagaimana tahap-tahapannya, bagaimana gerakan-gerakannya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempraktekkan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam gerakan passing atas dan passing bawah. Jadi selain anak-anak bisa menjelaskan, nanti anak-anak juga bisa mempraktekkannya di rumah ya. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama yaitu mengenai passing atas. Kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam gerakan passing atas. Jadi di sini anak-anak bisa lihat ada beberapa tahapan-tahapannya. Itu yang pertama anak-anak bisa lihat di atas ya. Atau di samping sini. Di atas samping ya. Bisa Pak ya. Jadi berdiri dengan sikap tubuh siap dan meregangkan kedua kaki sampai selebar bahu. Jadi anak-anak berdiri dengan posisi siap, kemudian kakinya dibuka selebar bahu, tidak terlalu lebar ya. Kemudian tekuk sedikit kedua lutut sehingga badan merendah dan dibungkukkan ke depan. Nah, lututnya ditekuk ke depan ya. Kemudian badan anak-anak sedikit condong ke depan atau membungkuk ke depan. Tumpuan berat badan itu di ujung kaki bagian depan. Ya, jadi tumpuan berat badannya di ujung kaki. Kemudian ketika bola datang, secepatnya tempatkan badan di bawah bola. Jadi begitu bola datang, anak-anak dekati bola tersebut sehingga posisi bolanya itu berada di depan anak-anak, di depan atas anak-anak ya. Kemudian tangan diangkat dan lengan sedikit ditekuk serta buka lebar jari-jari tangan dengan renggang sehingga bentuk seperti mangkok. Nanti jadi seperti ini ya. Jadi anak-anak bola datang, anak-anak mendekat, kemudian bentuklah tangannya seperti ini. Ini seperti mangkok. Nanti perkenaan bola itu adalah jari-jari tangan, bukan telapak tangan. Itu salah. Tapi yang kena bola itu nanti jari-jari tangan anak-anak. Seperti ini ya. Gerakan selanjutnya, itu ketika bola sudah sampai di atas badan, dengan menekuk bagian siku atau pergelangan tangan dan posisi tangan sedikit berada di atas dahi. Lakukan perkenaan bola dengan baik, yaitu tepat di jari-jari tangan. Nah, seperti Bapak bilang tadi, yaitu perkenaan bolanya itu di jari-jari tangan, bukan di telapak tangan. Kemudian, ketika bola menyentuh jari-jari, tegakkan jari supaya bola bisa memantul dengan baik. Lalu dorong dengan menggerakkan pergelangan tangan untuk selanjutnya diikuti dengan meluruskan siku. Jadi bola datang, anggap di sini sudah ada bola, jari-jarinya kena, kemudian dorong sampai siku-siku anak itu lurus. Tadinya siku-siku anak ini menekuk ya. Nanti begitu bola berada di jari-jari tangan kalian, kemudian kembalikan dorong bola tersebut sampai siku-siku kalian itu lurus ya. Nah, kemudian di dalam mendorong bola, jari yang paling dominan untuk digunakan adalah ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Jadi ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Ini paling dominan yang mengenai bola. Ya, bukan ini, bukan telapak tangan, ataupun bukan di sini ya. Nah, akhiri gerakan mendorong dengan sedikit mengangkat tumit dari tanah atau lantai
menaikkan pinggul dan lutut, meluruskan kedua lengan, dan pandangan mengikuti ke arah gerakan bola. Jadi yang tadinya di awal itu kaki kalian dan lututnya itu menekuk, kemudian di saat mendorong bola itu sedikit-sedikit kembali ke posisi awal, itu lurus ya. Nah, itu untuk passing atas. Sekarang anak-anak bisa lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya. Ini gambarnya passing atas. Nah, di sini anak-anak bisa melihat seorang yang bersiap untuk menerima bola. Nah, jadi seperti ini ya. Di saat bola datang dari atas, itu yang kena itu adalah jari-jari tangannya. Nah, kemudian dorong kembali sehingga anak-anak bisa melakukan passing atas atau mendorong bola ke atas menggunakan jari-jari tangan. Seperti itu ya. Jadi gerakannya seperti ini. Lihat pada gambar ya. Di sini ini gambar pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dan perkenaan bolanya di sini ini lihat. Nah, ini semua jari-jari tangan yang kena ya, bukan telapak tangan ya. Itu untuk passing atas bola voli. Ya, ini gambarnya ya. Anak-anak bisa lihat. Nah, yang tadinya menekuk lututnya sedikit-sedikit menjadi lurus ya. Nah, kemudian kita membahas passing bawah. Bagaimana sih gerakan-gerakan pada passing bawah? Jadi, kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif dalam gerakan passing bawah. Yang pertama, awali posisi kaki membuka selebar bahu sembari berdiri tegak. Nah, ini hampir sama ya posisi awalnya. Kemudian menekuk lutut sedikit saat hendak mengoper bola atau mendorong bola. Kemudian rapatkan kedua lengan di depan badan dan menjulur ke bawah. Di saat bersamaan letakkan salah satu telapak tangan di atas yang lain dengan kedua ibu jari sejajar serta mengunci erat. Nanti Bapak akan tunjukkan gambarnya. Kemudian gerakkan passing bawah dalam permainan bola voli, kemudian berlanjut dengan perkenaan atau momentum ketika bagian telapak tangan menyentuh bola. Nah, jadi gerakan passing bawahnya ini adalah gerakan di saat bola datang, anak-anak mendekati bola, kemudian bolanya itu anak-anak dorong menggunakan pergelangan atau menggunakan tangan ya. Jadi untuk passing bawah ini itu diperkenankan untuk mengambil bola-bola yang jatuhnya agak ke bawah. Jadi seperti tadi kalau passing atas itu bolanya itu kan masih di atas, kita bisa lakukan passing. Tapi jika bolanya itu terlalu di bawah, kita bisa menggunakan passing bawah ya. Jadi anak-anak bisa lihat lagi. Ayunkan kedua lengan dari bawah ke atas saat bola berada dalam jarak tepat untuk dipukul atau disendukkan sehingga melaju ke arah pemain lain. Nah, jadi ayunkan kedua lengannya ke atas saat bola berada dalam jangkauan anak-anak. Seperti yang Bapak bilang tadi, bolanya berada agak di bawah, kemudian anak-anak bisa menjangkaunya, lakukanlah dorongannya ke atas menggunakan lengan ya. Jadi yang kena itu di sini ya anak-anak ya. Di sini ya. Ini perkenaannya nanti yang kena. Atau di sebelah sini ya, di sini ya. Nah, sebisa mungkin kedua lengan serta badan membentuk sudut 45 derajat sehingga laju bola tidak berputar saat dipukul. Lalu akhiri tahapan passing bawah dengan mengembalikan posisi lengan setelah melakukan pukulan paling tinggi sejajar dengan bahu. Jadi di saat anak-anak mendorong tangan anak-anak dari bawah ke atas, itu kembalikan posisi semula. Nah, di sini anak-anak bisa lihat. Nah, jadi posisi tangan ya, kedua tangan di saat melakukan passing bawah itu seperti ini. Ini ibu jarinya ini ya. Satu tangan berada di bawah dan satu tangan lagi berada di atas ya. Nah, dan gerakannya itu adalah pada gambar ini. Ini lihat ini. Ini posisi saat mengenai bola. Jadi yang terkena itu adalah di antara ini pergelangan ya. Dari sini sampai pergelangan tangan ya. Dan ini gerakannya passing bawah. Nah, ini posisi siap, posisi sikap awal, kemudian bola mendekati kita, kemudian di saat bola jatuh atau berada di dekat kita, kemudian kita lakukan dengan passing bawah, itu dorong ke atas seperti ini ya. Nah,
Bisa ya anak-anak ya. Nah, sekian dulu presentasi hari ini, pembahasan materi hari ini. Jadi, anak-anak silakan disimak videonya dengan baik. Kemudian, jika masih kebingungan misalnya, jika anak-anak bisa lihat atau mencari referensi dari YouTube atau eh, di sosial media ya. Jadi tentang bagaimana sih passing atas bola voli dan passing bawah bola voli. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu. Ingat tetap jaga kesehatan, hindari berkerumunan di saat pandemi seperti ini. Tetap memakai masker jika anak-anak ingin keluar rumah ya. Bapak akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.